Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan pemrograman C from Zero to Hero. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang input-output di pemrograman C. Tetapi sebelum kita memulai, untuk yang baru mengikuti video tutorial ini, ada baiknya melihat lagi tutorial yang pertama atau part yang pertama. Karena di part pertama saya menjelaskan tentang pembuatan struktur yang kita pakai untuk tutorial-tutorial di pemrograman C from Zero to Hero ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke pembahasan tentang input-output di C. Yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang printf. Printf sudah pernah kita pakai di tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu parameter yang pertama adalah karakter string yang berupa pointer. Ini digunakan untuk menyimpan formatting string. Kemudian argumen yang kedua itu titik-titik 3, maksudnya adalah dia bisa lebih dari satu argumen. Argumennya di sini adalah nilai yang akan disubstitusikan ke dalam string karakter pointer yang ada di parameter pertama. Jadi untuk string formattingnya seperti udah pernah kita bahas, %d itu untuk integer, %f untuk floating point, %c untuk karakter, %s untuk string, %p untuk memory address, %x untuk hexadesimal, dan ada %o untuk octal, dan ada %ld untuk long integer, dan lain-lain. Saya akan mulai dengan membuat file di include ini, di folder include, dengan nama C input output. Kemudian di source saya juga akan bikin dengan nama C input output. Jadi di include ada C input output.h dan di source ada C input output.c. Seperti biasa, jangan lupa kita biasakan untuk membuat komen meskipun sederhana untuk mempermudah source code kita dibaca oleh orang lain. Untuk pengecekan header word, saya sudah jelaskan sebelumnya. Header word itu untuk mengecek apakah header itu sudah di-include atau belum. Kemudian saya include standard io.h karena kita akan banyak menggunakan operasi io, dan string.h karena kita juga akan pada tutorial-tutorial selanjutnya menggunakan operasi string. Kemudian di input.c, input output.c, saya juga memberikan sedikit komentar. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan beberapa hal. Di dalam pemrograman C itu ada standar input output file yang sudah ada. Jadi ada yang namanya file stdout, kemudian file stdin, dan file stderror. Untuk yang pertama, stdout itu digunakan untuk operasi output, misalnya ketika kita melakukan output ke konsol.
kemudian file yang stdin ini digunakan untuk menangani input dari user. Misalnya ketika kita memasukkan input dari konsol kemudian diproses oleh aplikasi yang digunakan oleh C. Kemudian std error itu digunakan untuk mengeluarkan error dari pemrograman atau program yang ada di C. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu contoh printf Di sini di printf yang parameter pertama ada 3 formatting yaitu %d, %d dan %d. Kemudian parameternya bisa kita pas ke argumennya 3 yaitu 10, 50 dan 60. Secara otomatis yang %d pertama akan diisi 10, yang kedua diisi 50 dan yang ketiga diisi 60. Kemudian agar fungsi yang kita buat itu bisa dieksekusi atau di-include di file yang lain, saya akan export function yang udah kita bikin di cinput_output.h. Kemudian saya akan panggil di main.c. Di cinput_output.h itu ini adalah function yang diekspor. Kemudian ini implementasi function yang kita ekspor tadi. Kemudian kita panggil di main. Kita akan build, lihat hasilnya. Oke, nilai dari A adalah 10, B 50 dan C adalah 60. Kita lanjut lagi. Untuk yang kedua adalah scanf. Kita juga pernah pakai untuk scanf. Itu ada 2 parameter juga. Yang pertama adalah nilai formattingnya. Yang kedua adalah argumen yang bisa lebih dari 1 yang akan disubstitusikan ke parameter pertama. Saya akan buat implementasinya di cinput_output.c. Saya akan membuat untuk ambil nilai output, saya simpan nanti di A, umur, biar lebih jelas umur. Kemudian saya buat karakter. Itu misalnya nama dengan panjang 20 karakter. Saya akan melakukan prompt ke user agar user memasukkan nama. Kemudian saya scanf untuk
menyimpan nilai nama yang dimasukkan oleh user ke variabel nama, dimana formattingnya adalah %f yang bernilai string. Kemudian saya akan prompt lagi untuk masukkan umur yang akan saya simpan dengan nilai integer ke variabel umur. Kemudian yang terakhir saya akan print nilainya nama %s, kemudian umur %d. Parameternya untuk nama itu adalah nama dan umur adalah umur. Kemudian saya ekspor filenya dan saya panggil di main. Kemudian saya eksekusi, masukkan nama John, umur 20. Oke, di sini di output nama John dan umur 20. Selanjutnya untuk scanf itu sama dengan printf. Formattingnya juga sama, %d. Di sini ada tambahan %ld, %lld, %f, %c dan %s. Kemudian kita akan bahas tentang sprintf. Sprintf itu digunakan untuk memasukkan nilai yang udah diformat ini. Jadi parameternya adalah yang kedua ini ada string formatting yang akan dimasukkan ke dalam karakter string. Jadi disimpan di buffer yang argumen yang pertama. Jadi printf dimasukkan ke string. Kita akan coba. Ini buat void contoh sprintf. Yang pertama saya akan buat itu adalah untuk buffernya, buffer text 20 panjangnya, kemudian untuk nama 20, kemudian integer umur itu berupa integer yang akan untuk menyimpan input dari user nanti. Kemudian printf, saya copy dari sini aja. Kemudian sebelum saya print, saya akan memasukkan sprintf untuk simulasi penyimpanan ke buffer. Jadi ini buffer text, kemudian nilai formattingnya saya ambil dari sini. Kemudian buffernya saya akan print di yang terakhir. Oke, perbedaan dari yang pertama adalah di sini ada buffer text. Jadi masukkan nama disimpan di variabel nama, kemudian masukkan umur disimpan di variabel umur, kemudian dia melakukan formatting. Bedanya di sini adalah dia melakukan formatting nama dan umur, kemudian disimpan di buffer text. Setelah itu saya print buffer textnya. Saya akan export functionnya.
Kemudian saya akan lakukan komen di sini agar langsung ke contoh sprintf. Saya panggil contoh sprintf di sini. Oke, kita akan coba untuk eksekusi. Masukkan nama John, kemudian umur 30, nama John umur 30. Jadi perbedaannya adalah ada di line yang bagian ini. Dia menyimpan dulu di buffer text, kemudian buffer textnya baru di output ke layar. Oke, yang selanjutnya adalah fprintf. Fprintf menerima 3 parameter, yaitu yang pertama adalah pointer untuk file yang akan kita masukkan nilai konstanta karakter string dari argumen yang kedua. Jadi ini bisa digunakan untuk write text file atau write binary file. Yang ketiga adalah parameter untuk variabel-variabel yang akan disubstitusikan ke karakter string yang parameter kedua. Kita akan simulasikan lagi. Contoh fprintf. Sebenarnya ini sama dengan sprintf, cuman perbedaannya parameter yang pertama adalah diarahkan ke file stream. Kalau yang sprintf diarahkan ke buffer berupa karakter string. Saya akan gunakan yang sama. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk open file karena saya akan menuliskan file teks tadi yang buffer text itu ke dalam file. Jadi saya di sini menggunakan file berupa pointer. Untuk pointer akan kita bahas di video selanjutnya yang akan membahas khusus tentang pointer. Fopen data.txt, kemudian modenya adalah w+. Jadi file data ini adalah file stream yang membuka data.txt filenya, kemudian modenya adalah w+. W+ itu digunakan untuk ketika kita mau membuka file, ketika filenya tidak ada, maka filenya akan dibuat. Jadi fungsi plus di sini digunakan untuk membuat file ketika filenya tidak ada. Kita bisa lihat di sini modenya R itu untuk read only, W itu untuk write, A untuk append. Kemudian ada R plus, itu sama dengan R, tetapi ketika file nggak ada dibuat. Jadi plus ini digunakan untuk pengecekan apakah file ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka dia otomatis dibuat. Kemudian saya akan cek jika data tidak sama dengan null, filenya itu ada, bisa dibuka. Kemudian saya akan lakukan fprintf, dimana parameter yang pertama adalah stream datanya, kemudian parameter yang kedua adalah buffer teks yang udah kita buat. Parameter yang ketiga ini adalah variabel pengganti seperti yang di sini. Kita akan simulasikan agar dia sama, berarti menulis ke data.txt yang %s
Di sini saya masukkan buffer text. Jangan lupa setelah operasi selesai kita lakukan fclose data agar filenya tersimpan. Oke, saya akan komen yang ini dan saya panggil contoh fprintf. Kemudian saya ekspor di headernya. Kita akan coba untuk eksekusi. Ada error buffer. Oh ya, typo. Di sini typo buffer text. Oke, masukkan nama John, kemudian umur 40. Nah, dia udah ditulis ke file. Kita akan cek ls. Di sini ada data.txt. Jadi kalau kita lihat di bagian ini, folder ini ada data.txt. Kemudian saya akan coba ngecek isinya data.txt. Oke. Di sini ada menulis ke data.txt nama John umur 40. File teksnya itu berisi itu. Ini adalah contoh untuk penggunaan fprintf menuliskan ke stream berupa file. Kemudian di sini kita akan membahas tentang getC. Itu digunakan untuk mengambil karakter dari file stream. Dan selanjutnya adalah getChar, sama juga dengan getC untuk mengambil dari standar input stdin. Untuk yang getch tidak akan kita bahas karena ini tidak berada di standar input output, tetapi ada di conio.h, yang mana setiap sistem operasi itu akan berbeda, tidak akan selalu ada untuk conio.h-nya yang bukan standar. Jadi saya di sini akan membahas tentang getChar dan getC. Untuk getC, saya akan buat function untuk membaca file data.txt yang udah kita bikin tadi. Jadi saya di sini akan file data fopen data.txt, modenya adalah read. Kemudian saya akan cek jika datanya ada atau tidak null, maka saya akan melakukan pembacaan karakter yang ada di data.txt. Jadi saya simulasikan di sini untuk buffer pengambilan datanya, variabelnya saya pakai integer berupa karakter. Kemudian karakter yang berupa integer itu akan saya isi dengan getC, di mana di sini parameternya adalah file stream. File stream adalah data yang udah kita buka tadi, filenya, streamnya. Kemudian di sini do, jadi akan saya lakukan dulu. Kemudian saya akan print nilainya. Dia adalah karakter, berarti %c karakternya saya akan print while sampai nilai c nya itu tidak sama dengan EOF. Jadi EOF itu adalah end of file. Dia akan baca terus sampai end of filenya kebaca.
baru berhenti. Oke, ini adalah contoh fprintf. Di sini saya akan kasih printf membaca file data.txt. Oke, kita akan coba untuk eksekusi. Tapi sebelumnya saya akan ekspor dulu contoh di sini getC bukan fprintf. Kemudian saya panggil di main. Oke, kita akan coba untuk eksekusinya. Oke, membaca file data.txt yang isinya menulis ke data.txt, nama John, umur 40. Oke, itu adalah getC. Kemudian ada lagi yang tadi kita bahas adalah void contoh getChar. Ini digunakan untuk mengambil nilai karakter, satu nilai karakter dari input user. Misalnya integer c sama dengan getChar. Oke, sini ya, tadi getChar. Nilai parameternya void, berarti tidak ada parameter. Kemudian saya akan print nilainya. Karakter yang dimasukkan adalah %c, kemudian karakternya saya output. Di sini saya akan export fungsinya, contoh getChar. Kemudian saya panggil di sini contoh getChar. Kita akan coba eksekusi. Kemudian kita masukkan nilai 5. Karakter yang dimasukkan adalah 5. Oke. Sampai di sini dulu untuk input output. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang string dan array. Jadi tetap stay tune di video tutorial From Zero to Hero pemrograman C. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Untuk yang ingin memberikan saran atau kritik bisa langsung di kolom komentar. Kemudian untuk repository saya akan taruh di kolom deskripsi. Jadi bisa ambil dari git release yang ada di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.